tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Amin. Itu tadi Amin. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang kita akan baca hari ini. Menyapa teman-teman, Shalom, Koben, Ko Yohanes, Shalom apa kabar? semuanya, baik. Shalom juga untuk teman-teman yang menyaksikan baik dari YouTube, Twitter, Facebook, dan dari semua segala platform. Ya. Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Selalu tetap waspada menantikan kedatangan Tuhan, eagerly waiting. Ya. Jadi kita terus belajar mencari kebenaran. Sekarang kita akan bahas di 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada Oke. mau yang di-highlight kok dari yang sebelumnya atau kita langsung baca? Ya, kita langsung aja lah ya. 2 Timotius Siap, pasal 3. Siapa yang baca? Gue baca dulu deh ya, dari yang siap. perikop yang pertama. Oke, judul perikopnya Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Oke, let's go. Amin. Itu judul perikopnya, Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Silakan, Bro Yohanes ya mungkin ya, mulai dulu. Aku lihat sih Hmm. sifat-sifat jelek di sini ya, itu Hmm. aku lihat ada 19, 18 sampai 19 ya. Hmm. Hmm. Itu lebih banyak dari buah roh gitu loh. Ya, Karakter buah roh kan 9 ya. ya betul. Iya. Iya, Ya. aku juga nggak bisa bilang aku tuh Hmm. 19 ini nih udah lulus semua sih, enggak sih. Betul, betul. Aku banyak bercermin juga gitu. Kadang-kadang Ya, aku suka mencintai diri sendiri, ya, suka cinta uang juga. ya, betul, betul. Jadi ya perikop ini benar-benar membedah diriku lah. Apakah aku nih tergolong manusia akhir zaman Hmm. gitu. Itu aja sih Iya. dari diriku cara Iya, gitu. betul. Tapi ya itulah firman Tuhan ya. Pada saat kita baca, Ya. kita diingatkan kembali, ya kan? Kita semua ini ya pasti akan jatuh ke dalam dosa karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi pada saat kita baca ini setiap kali menjadi pengingat supaya kita nggak masuk lagi ke arah yang sama. Kita mau makin mendekat ke Tuhan. That's why kita baca Ya. firman Tuhan. Nah, silakan. Mungkin dari Irsan mau nambahin? Nambahin dari yang Ko Yohanes tadi menyambung, ini Ya, sebenarnya sebagai teguran tadi kan ya kita baca di betul. depan itu buat koreksi diri kita sendiri gitu. Jadi Ya. mungkin gua memperdalam lagi masing-masing artinya Hmm. di Hmm. zaman sekarang ini nih, Ya. saat kita rekaman nih 2023 ini Ya. ada apa aja sih gitu. Pastinya kan kalau dibilang ada orang-orang yang bilang kan ya kan Tuhan Hmm. bilang oh ya akhir zaman itu kan sebenarnya bermula daripada saat Tuhan Hmm. Yesus itu udah bangkit Hmm. ke surga, itu udah akhir zaman sebenarnya dimulai ya kok ya. Ya, betul. Cuman Bisa kita baca di eh, Kisah Para Rasul ya. ya, nah Ya. terus di sini tapi kan keadaan manusia pada akhir zaman ini mungkin lebih Hmm. kepada Hmm. akhir menuju kedatangan Tuhan gitu ya. Nah, Hmm. kita kalau misalnya kita mau yang udah dapat yang bisa kita mau bandingin nih, Ya. ya Tuhan juga udah dulu bilang mau datang gitu kan. Ya. Terus cuman kita kan sekarang mesti lebih peka kan bahwa Hmm. memang di Matius dibilang kalau kita udah lihat mendung pasti kita tahu akan hujan gitu kan. Ya. Jadi Ya. kita melihat sekarang ini makin santer kayaknya nih. Hmm. Apa yang dikatakan di sini ini ditulis 2000 tahun yang lalu gitu. Ya. Even setelah kenaikan Tuhan juga dan setelah Ya. akhir zaman itu dimulai. Cuman
kalau kita lihat di sini sampai kepada sekarang ini nih makin apa ya? Mungkin gue akan bahas lebih ke apa sih praktek di yang sekarang ini gitu kan. Kayak misalnya manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kalau zaman dulu kan nggak ada medianya mungkin ya. Cuman Betul. kalau sekarang kita lihat ya Ya. kita mungkin dibilang apa ya, sering posting diri kita sendiri, Ya, sering selfie, narsis ya. sering Narsis lah ya. narsis gitu ya, Narsis narsistik tingkat segala tinggi. macam. Ya. Ya itu mungkin teman-teman kalau ada yang mau nambahin nggak apa-apa ya. Ya. Terus yang kedua menjadi hamba uang. Hamba uang ini Mm-mm. kalau menurutku Hmm. lebih mementingkan mendapatkan uangnya daripada Hmm. apa namanya Ya. mencari Tuhannya gitu ya. Lebih mengandalkan uang daripada mengandalkan Tuhannya. Ya. Jadi bekerja mati-matian karena takut apa? Takut akan masa depan misalnya. Jadi berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena takut ke depannya gimana, nanti cukup gak Ya. nih segala macam bla 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 gitu kan. Itu kan sebenarnya kita sudah menjadi seperti hamba uang kalau menurutku Ya. yang seperti itu ya. Hmm. Dari teman-teman ada yang menambahin nggak kalau Ya. dari untuk dua hal ini? Boleh. Berarti tadi ada hamba uang, mencintai uang ya tadi kan, sama satu lagi Ya, tadi yang di depan itu narsis, mencintai diri mencintai sendiri. diri sendiri. Itu. Nah, kita jangan salah kaprah dulu bahwa nggak dosa cari uang, ya kan? Ya, Karena akar dari segala kejahatan setuju. itu adalah cinta uang. Cinta Ya, uang, ya bukan bukan uang. uangnya gitu loh. Cinta uang gitu. Jadi karena cinta uang itu berarti uang yang jadi Tuhannya gitu loh. Ya, Yes. tapi kalau kita sebagai orang Kristen kita baca, kita tahu kita disuruh giat, excel, ya kan, melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita cari uang nggak ada masalah. Tapi hati-hati gitu. Pada saat kita mendapatkan uang, jangan sampai si uang ini udah membuat kita cintanya sama si uang. Ya. Gitu. Jadi lebih letaknya ke situ. Nah, kalau kita salah kan nanti jadinya udahlah kita udah mau akhir zaman udah diem aja semua nggak usah ngapa-ngapain gitu. Nah, itu juga bukan yang Tuhan mau gitu. Ya. Karena Tuhan maunya kita lakukan yang the best that we can in these last days gitu. Terus kalau tadi yang satu lagi narsis, ya memang betul. Memang kalau kita lihat sekitar kita itu yang sekarang semua yang sedang terjadi di sosial media, mau TikTok apa you name it gitu. Itu yang memang lagi di istilahnya yang memang hawanya udah hawa akhir zaman. Jadi oh ya benar nih. Kalau kita orang percaya kita baca nih, oh ya berarti ini yang Tuhan maksud yang ditulis sama Paulus di 2 Timotius ini. Gitu. Karena kalau pas kita baca tuh, ih kok familiar banget nih semuanya at the same time. Ini sedang terjadi gitu, gradually. Nah, kalau dia bilang ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, habis itu dia describe tuh itu semua. Jadi makin ke sini itu akan terjadinya masa yang sukar, makin ke ujung tuh makin yang sukar. Tetapi jangan salah juga, kalau kita baca Alkitab, kita anak-anak Tuhan itu akan terlindungi gitu. Jadi itu yang menjadi iman dan pengharapan kita sampai puncaknya nanti kalau kita bahas tentang pengangkatan, itu harapan kita, the blessed hope yang kita punya. Jadi ya untuk sementara kita menunggu kedatangan yang kedua kali atau pengangkatan, ya kita tahu purpose kita ada di sini tuh apa, kita lakukan yang terbaiknya kita. Itu sih. Ya. Mungkin Bro Yohanes mau nambahin lagi, Bro. Ini sebenarnya bisa satu-satu kita bahas. Mencintai diri sendiri udah tadi. Hamba uang, udah tahu ya. Bukan uangnya ya. Selesai dong. Iya, bukan uangnya. Panjang. Nggak apa-apa, lanjut. Karena kita cuma di sini doang nih, satu pasal. Ya. Yang ayat 7 yang aku pikir cukup tragis. Ya. Ya. Itu tertulis yang walaupun selalu ingin diajar, ya, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Beneran itu kan Yesus Kristus ya. Betul. Ya. Jadi agak nge-lag ya. Ya. Iya. Nggak apa-apa, kita baca dulu. Jadi tadi itu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ironis kalau kayak gitu. Ya kan? Ya. Ya, jadi terakhir Bro Yohanes. Tadi baca ayat 7 kan? Silakan. Lanjutin, Bro. Ya, aku pikir tragis banget gitu. Orang tuh ibarat tuh sudah taat beribadah, mungkin Kristen dia mungkin kasih persembahan, dia nyanyi-nyanyi, mungkin dengar khotbah juga, cuman nggak pernah mengenal Yesus Kristus. Itu juga PR untuk diriku juga sih, untuk kita semua. Siapa kita sungguh mengenal Yesus Christ gitu. Itu sih.
Ya, jadi bukannya niatnya nggak pengen belajar ya, gitu, tetapi mendapatkan sumber kebenaran dari tempat yang salah. Nah, ya. Karena dia tulis walaupun selalu ingin diajar, berarti kan memang mencari tahu, pengen belajar. Ya, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, makanya Ini membaca Alkitab tuh sangat penting, krusial. Karena untuk bisa hmm, ngerti firman-Nya itu ya semuanya letaknya ada di sini. Gitu. Jadi iya. bukannya mendeskripsikan pengajaran misalkan pendeta atau kita renungan pagi atau ada interpretasi apa. Tapi kan kita udah baca di Kisah Para Rasul. Itu nggak apa-apa. Kita punya mental yang pengen belajar, tetapi selalu kembali ke Alkitab untuk menyelidiki Hmm. setiap hari apakah itu benar. Demikian. Gitu. Ya. Oke. Kayak Apalagi? Bereans. Betul, Bereans, betul, Kisah Para Rasul. Eh, apa namanya? Jadi kalau yang tadi ini sebenarnya kan kita berbicara tentang orang percaya kan, karena Ya. dibilang di sini itu di ayat Hmm, 5 secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, exactly. tetapi mereka katanya Ya, memungkiri kekuatannya. Jadi ini ya, bicara tentang jemaat yang di Timotius ya, jemaat ya, yang di bawah Timotius itu ya ya, betul. saat Jadi itu ini ya. kan ditujukan kepada orang percaya. Kita nggak Dan ngomongin di luar orang nggak percaya gitu. Karena ini urus dulu iya, nih yang kita nih sama-sama orang percaya ini. Ya, kalau kita baca dari pasal 1, pasal 2 itu kan memang semuanya ditujukan buat orang percaya gitu. Ya kan? mhm. Nah, makanya di sini itu tadi bilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Ya. disuruh jauhin bukan kita Hmm. rangkul, tapi gimana ya? Ya, Kita ya, mungkin takut mungkin ya ke Paulus memberikan warning karena takut kita terkontaminasi oleh mereka gitu ya malah ya. ya, ya, Atau ya. Jadi pada saat kita baca hmm, perikop ini, lebih ke kita buat diri kita sendiri. Tadi tuh Bro Yohanes di depan udah bilang, ya gue juga harus cek sih diri gue sendiri gitu. Jadi pada saat gini, jadi hmm, cara bacanya gini. Oh, ternyata di akhir zaman tuh ini yang akan terjadi. Satu, akan datang masa yang sukar. Berarti ke hmm, depannya nih makin susah nih. Tapi kita nggak kehilangan pengharapan. Karena kita tahu apa ya, yang kita baca ini Tuhan jaga kita. Tuhan berserta kita. Kan itu yang dibilang. Ya kan? hmm, Tetapi ini cuma the fact-nya, the fact ini akan terjadi. Nah, apakah kita bisa mencegah ini untuk tidak terjadi? Ya kalau udah tertulis, ya pasti akan terjadi. Gitu. Jadi ini kayak ya, announce saja supaya kita apa? Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita prepare atas apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita udah prepared kan hmm, kita tahu aja gitu. Kayak kayak udah mau badai, mau hujan, tapi kita udah dikasih tahu. Berarti kita prepared. Ya udah ya, besok kita bawa payung, baju hujan, kita prepare gitu. Jadi as simple as that. Terus kita baca, oh mencintai dirinya sendiri. Kita lihat. Berarti hmm, kalau buat diri sendiri, saya ini harus remind myself. Pada saat saya udah mengikuti yang tren-tren yang sedang terjadi, misalkan, dan ya, pada saat baca ini, oh gue harus rem dikit nih. Ini kayaknya gue udah mulai ke arah-arah makin mencintai diri sendiri, si narsisme itu, gitu. Ya kan? hmm, Ya, terus lagi hamba uang, nyari duit nggak apa-apa. Nah, pada saat nyari duit, mulai udah mencintai si uang itu sampai udah melebihi Tuhan sendiri. Nah, ini berarti hmm, kan jadi, oh jangan sampai kayak gitu nih kita. Jadi ini tuh ya, kayak warning, warning, warning to prepare us supaya nggak masuk ke jebakan akhir zaman, gitu. Ya, terus ya. membual, menyombongkan diri, ya, Nah, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, sekarang berarti ini, nggak bersyukur, ya kan? Gitu. Nah, kadang kita juga lupa untuk bersyukur kan? Gitu. Kita hmm, apalagi kita kalau keadaan sekitar nih udah mulai mendesak kita tidak seideal yang kita mau, lupa kita untuk bersyukur. Bahkan jangan sampai kita malah udah mulai nge-blame Tuhan gitu. Nah, ini pada saat kita baca nih, oh oke, I'll start with praise. Karena pada saat kita bersyukur langsung akan berbalik itu. Perasaannya kita tuh langsung mau kita gimana pun kita udah pernah bahas. San, ingat kan? Joy hmm, sama happy gitu. Joy hmm, itu di dalam kita tuh nggak tergantung sekitaran kita, karena kita udah punya Kristus di sini. Jadi joy itu harus nyala terus gitu. Oke, terus apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tidak menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti itu semua buat kita. hmm, Oh, yang ini nih jangan nih, kita jangan sampai jadi garang, kita jangan sampai ya, berkhianat, kita jangan sampai nggak pikir panjang, kita jangan sampai belaga tahu, sok tahu, kita jangan sampai lebih ngikut hawa nafsu. Jadi hmm, pas baca ini larinya ke diri sendiri gitu. Karena ini buat jemaat pada hmm, saat kita semua sadar lakukan ini, ya kita siap untuk menghadapi akhir zaman ini. Ya, hmm. apalagi? Ya ini Hmm, kalau dilihat eh,
berontak terhadap orang tua gitu kan. Mm-mm. Kayaknya 20 tahun, even kayak mungkin 20 tahun lalu juga nggak ada yang berani berontak sama orang tua gitu kan. Maksudnya Iya. mungkin Tapi bingung ada kali sih, ya kita pas ada, zaman ada. Cuman ada sekarang tuh aja kayak betul. Tapi sekarang ini kayak masif. Kita massive bisa gitu. bisa kelihatan di Yes. mana-mana. Tapi ya memang ada sarana si sosial media itu. Jadi kita kayak bisa langsung masif gitu, cepat semuanya. Iya, Ya kan? ke expose dan orang-orang jadi ngelihat oh ini hal yang wajar ya berontak ke orang tua gitu kan. Ya, betul. Jadi mungkin anak-anak ini pada melakukan itu semua gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. ya suka menjelekkan orang gitu kan. Kalau kita lihat di sosial media, mungkin zaman dulu tuh masih benar-benar orang apa ya dijaga dengan budaya atau apa gitu kan ya, Iya, kayak kita budaya timur kan suka iya, sungkan segala macam, tapi zaman sekarang ini di iya, Instagram gitu kayak mau ngejelekin orang gampang banget gitu kan, ngejatuhin orang segala macam. iya, Jadi iya, ya kalau betul. kita ngelihat nih benar-benar keadaan Iya, sekarang ini gitu kan, betul, betul. dan Nah, ini tapi ingat lagi, berkaca juga nih ya, jadi tapi ingat lagi tadi itu sebenarnya ditujukan kepada kita orang percaya, ya, gitu. ya. Jadi istilahnya kita harus saling ngingetin, saling ngejaga gitu loh, ya. Terus jadi ini, jadi garam dan terang, gitu. Ya, Bro Oke, Yohanes mau siap. nambahin? Ya, udah cukup guys. Cukup ya, gitu. Ini Lanjut. sebenarnya kebenaran yang ya kita baca ya kita langsung berkaca sama diri sendiri udah gitu aja, ya kan? Firman Tuhan kan pedang bermata dua. Betul. Jadi Yes. bukan ke sana aja, tapi sebenarnya memang harus ke sini dulu. Memang ke kita dulu gitu. Ya, jadi pada saat kita baca kita ngaca dulu nih sama kita sendiri. Oke. Lanjut. Perikop berikutnya. Gue baca Silakan. ya. Ya. Hmm. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan penganiayaan itu ya, dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kristus Yesus. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. 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 Ya, itu. Judul perikopnya iman bertumbuh dalam penganiayaan. Jadi justru malah dalam penganiayaan tuh iman kita makin bertumbuh. Ya. Terus satu lagi, dalam apa lagi iman bertumbuh? Pembacaan kitab suci. That's why kita baca ini supaya kita saling mengingatkan iman kita bertumbuh. Gitu. Karena kita tahu, oh, we are in good hands. We are in God's hands. Gitu. Ya. Oke, Bro Yohanes, silakan tambahin. Ini ya kok ya, sebenarnya. Oh sorry. Nggak apa-apa. Lanjut, Irsan juga nggak Bro apa-apa. Silakan San. Ya. Delay tadi. Lanjut. Ini kan berarti kan Paulus menuliskan ini saat belum ada perjanjian baru kan ya. Jadi kitab suci yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat ya. Betul ya, karena dibilang kan di sini bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Betul. Si Timotius ini orang Yahudi juga ya. Betul. Berarti ya. Timotius itu ingat yang mamanya orang Yahudi, papanya bukan? Ingat kita pernah bahas itu? Ya, betul. Gitu. Tapi betul ya dia masih ada darah Yahudinya. Nah, berarti sebenarnya kan ini yang jadi perdebatan mungkin ya kayak ada orang bilang perjanjian lama udah nggak berlaku sejak ada hukum Tuhan gitu. Padahal keduanya tuh saling melengkapi dan istilahnya perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama gitu kan. Betul. Jadi betul. Di sini pun Paulus mengajarkan, dibilang di sini engkau sudah mengenal kitab suci. Pasti yang kitab suci ini mention adalah hukum Taurat perjanjian lama itu. Jadi perjanjian lama ini tidak kalah pentingnya dengan perjanjian baru juga gitu kan. Karena di sini kita lihat isi perjanjian baru adalah tentang ya seperti Taurat tertulis, seperti nas tertulis itu kan semua mention kepada perjanjian lama. Gitu. Jadi buat orang-orang yang merasa perjanjian lama tidak berlaku sama sekali gitu kan, itu
menurutku tidak tepat ya. Mungkin tadi Koben Ya, ada ya, tanggapan nggak sama Ko Yohanes? ya. Jadi nggak usah kalau kayak gitu itu saklek, nggak usah menurutku. Hmm. Menurut Alkitab memang seperti itu. Iya, Yes. karena balik lagi opini pribadi nggak penting. Tetapi yang Ya, penting ya, ya, itu ya. yang ditulis di Alkitab. Tapi benar, ya karena menurut lu itu ternyata sudah selaras dengan apa yang menurut Alkitab, San. So it's good. Ya. Ya, kenapa perjanjian lama Hmm. itu perfect? Itu kan Tuhan Yesus yang bilang sendiri kan. Matius 5 ayat 18. Coba, San. Matius Matius 5. 5:18. Hmm. Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oh, amin. Ya, oke. Udah. Tidak Ya, ada ya, ya. perdebat. Nggak usah didebatin. No need Nggak to ada debat. debatin lagi. Nggak ada debat. Kalau mau berdebat, berdebat sama Tuhan. Silakan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Yes, Sekarang dia bilang selama belum lenyap langit dan bumi. Langit masih ada nggak? Bumi masih ada nggak? masih. Ya udah Selama belum langit bumi baru ya. ya udah menjawab sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya perjanjian lama, udah nggak usah perjanjian baru. Justru perjanjian lama kita ngerti, makanya kita bisa mengerti kasih karunia sebesar apa yang kita ada di perjanjian baru ini. Yes. Jadi ini satu paket gitu. Ya, oke. Good. Apalagi? 12 itu menarik, 12 itu boleh di-highlight. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita dianiaya karena Kristus, jangan kecil hati. That's okay. Gitu, ya. Nah, aniaya itu bentuknya macam-macam dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya nggak? Gitu. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing juga gitu. Tapi yang dia bilang, kalau mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Itu ya, kalau kita bandingin sama saudara kita yang ada di negara Timur Tengah, nggak ada apa-apanya kita. Kalau mau dibandingin sama saudara kita yang ada di Cina, misalkan mereka nggak bisa tuh, kayak kita gini mana bisa, gitu. Ya nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi ya udah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi Tuhan bilang kita melayani Dia akan ada aniaya ini. Gitu. So pada saat itu terjadi sama kita santai, it's okay. Itu memang ini udah ditulis akan terjadi. Oke. Good. Apa lagi? 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Udah jahat makin jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Mereka sendiri aja udah sesat, tapi mereka juga menyesatkan. Ya, kalau ini kita ya ambil aja salah satu agenda. Gampang, LGBTQ. Ya, itu semua ya mereka sebenarnya tersesat, tapi mereka mau menyesatkan juga dengan agenda mereka. Gitu. Nah, kalau anak-anak kita nggak ada pegangan kebenaran yang dari Tuhan, itu gampang goyang, gitu. Karena serangan itu dari berbagai sudut, gitu. Ya, nah itu kan hubungannya udah sama gambaran kita, ya kan? Ya kalau Tuhan bilang Dia cuma menciptakan laki-laki dan perempuan, ya udah itu, that's it, gitu. Ya, oke. Apalagi? Silakan. Ya berarti align dengan ayat berikutnya ya, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu. Berarti ya di sini yang Bro Benny sama Bro Irsan yang sudah punya anak tuh, dari kecil anak-anak tuh mesti harus mengenal firman Tuhan ini ya sedini mungkin sih. Ya, betul. Belajar ya bahwa usia 5 tahun ke bawah, usia 12 tahun ke bawah, usia 18 tahun ke bawah itu benar-benar usia emas. Betul. Untuk seseorang tuh, seorang pribadi manusia tuh dibentuk yang akan menentukan hidupnya nanti puluhan tahun ke depan gitu. Iya, betul. Nah, kalau masa anak-anak dia itu penuh dengan firman, nah nanti dia umur dewasa, nah firman itu akan menjadi kontrol dalam hidupnya gitu. Setuju. Apalagi menghadapi dunia yang sangat ngeri sekarang ini ya. Setuju. Di Thailand tuh kalau nggak salah tuh udah resmi ada 20 lebih gender ya. Iya, dan itu akan bertambah terus. Dan itu akan bertambah terus. Akan bertambah terus. Gitu, variannya itu akan bertambah terus. Iya, tapi kalau di Thailand tuh sudah official ada 20 lebih. Jadi itu ada pria yang mencintai pria, ada pria yang mencintai apa? Nggak mau banyak belajar sih. Iya betul. Jadi tapi lebih pentingnya itu ya anak-anak kita ini kita harus jaga dengan baik, penuhi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Betul. Jadi kemarin baru baca gitu, ada quote tuh bagus juga gitu buat anak-anak generasi penerus, anak-anak kita generasi penerus itu tuh nggak terlalu penting
apa yang kita left buat mereka, tapi apa yang kita left di dalam mereka. Apa yang kita tinggalkan buat mereka itu nggak terlalu penting, tetapi apa yang kita tinggalkan di dalam mereka itu jauh lebih penting. Ya. Gitu. Ya. Karena itu yang nanti yang jadi modalnya dia untuk menghadapi kehidupan mereka di dunia ini. Gitu. Yes. Ya. Oke, Nah, apa lagi? ini ada di ayat 12 tadi yang nambahin Koben bilang Ya. tuh, kan contohnya kan orang Cina yang yang nggak bisa beribadah itu kan dianiaya. Cuman kita mungkin kalau gue ngeliatnya di sini ya, kita pun terjun ke dunia marketplace itu juga sebenarnya kita menderita aniaya, ada penderitaan aniaya gitu Ya. kan. Jadi Ya. bisa jadi kita disikut orang, bisa jadi Ya. kita diberikan tekanan pekerjaan, diberikan dalam keadaan situasi yang mendesak kita untuk melakukan kesalahan, untuk kita mempertahankan iman kepada Tuhan. Jadi kita nggak mau ngejual Tuhan untuk kita dapat jadi kaya atau kita gimana gitu. Jadi Betul. beda jenis aniayanya, cuman tetap Akan mengalami itu. akan mengalami sih. Iya. Iya. Iya, betul. Jadi pada saat kita baca ini, Keluarga ya. ya bahkan Gimana, Bang? keluarga, betul. Ya kan, Keluarga. bahkan bisa Iya, dari Keluarga. ya, yang bahkan bisa akarnya dari keluarga, betul. bukan Betul. Kristen, tiba-tiba Ya. mengikuti Kristus, bisa jadi aniaya juga dari saudara Betul. ya. Betul. Yes, Betul. betul. Oke, lanjutkan Bro Ben, yuk. Ya, silakan. Dan Keren. ada Tuhan Yesus juga. Kita baca lagi Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Nah, kadang kalau kalian lagi bahas gitu, gue keinget aja gitu. Ada ayat Tuhan Yesus pernah ngomong gini. Gitu. Semuanya itu, Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Amin. Itu jadi kayak sebuah kekuatan buat kita. Kita nggak bisa hindarin itu, karena kita mau serve dia dan kita mau ikut dia. Tapi satu sisi juga Tuhan bilang gini kan, I have told you these things. Dia udah kasih tahu dulu. Makanya hari ini kita baca, kita ngerti. Ya, so that in me, in Jesus, you may have peace. Jadi biarpun dianiaya, nah joy dan damai sejahtera itu tetap ada dalam hati kita. Itu nggak bisa, nggak ada yang bisa ambil itu dari kita. Gitu, karena letaknya di dalam. Gitu. Makanya tadi nyambung lagi ke anak-anak. Kita harus tinggalin itu di dalam mereka, iman kepada Kristus. Supaya nanti suatu saat mereka menghadapi apa, dia tahu yang tadi, yang joy dan itu peace yang nggak bisa diambil karena di dalamnya mereka. Gitu. Kuat kan jadinya. Makanya ditulis apa? In this world you will have trouble atau tribulation ya, ada terjemahan yang lain. But take heart. Berarti kuatkan hatimu. Karena Tuhan sudah I have overcome the world. Ya, gitu. Udah beres di kayu salib. Ya, jadi yang kita ini nih sekarang nih kita cuman lewatin buat masa-masa terakhir ini. Tapi jangan lupa, tugas kita itu lebih ke amanat agung. Jadi itu yang jadi fokus kita aja. Kemanapun kita bisa kasih tahu tentang kebenaran, mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, itu kita lakukan. Ya, caranya masing-masing. Sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih buat setiap kita, dimanapun Tuhan taruh kita. Ya, gitu. Karena itu semua perlu hikmat. Gitu. Ya, kapan masuknya, kapan kasih taunya, itu semua perlu hikmat. Dan Tuhan akan perlengkapi itu buat kita. Very good. Nah, ini tinggal 7 menit. Mungkin Bro Yohanes sama Irsan mau nambahin sebelum gue tutup dengan ayat yang tadi, yang Irsan baca di depan. Ada Bro Yohanes? Ya, kalau aku pikir sih, ya secara umum sih di negara kita sih penganiayaan tuh nggak terlalu inilah ya, paling Ya, cuma rumah betul. ibadah dipersulit ya. Betul. Nah, kita yang situasi yang katakanlah enak begini, harus makin tekun lagi mencari Betul. Tuhan. Amin. Gitu. Amin. Especially di akhir zaman ini gitu. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, dan waktu-waktu yang sisa ini ya, gitu. Betul. Sangat singkat ini gitu. Ya, very good. Ya. Jadi tambahan dikit, kalau orang bilang YOLO gitu kan, orang zaman YOLO. sekarang bilang YOLO gitu. Ya. Ya, you only live once, so you better prepare for the eternity. Iya, betul. Jadi betul, bukannya betul. kita malah apa-apa, lo harus justru malah bersiap-siap. Ya emang kita cuma hidup sekali dan kita harus persiapkan untuk hidupan selamanya. You better prepare for it. Ya. Ya. That's good. Silakan. Oke. Ini ayat 16 buat penutup aja ya. Tadi yang dibaca sebenarnya di depan Om Irsan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti semua yang ada di dalam Alkitab itu yang gerakin itu dari Roh Kudus dari Tuhan.
firman Allah. Ya. Ya kan, diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti kalau mengajar kita harus mau yang belajar. Ya kan, kalau nggak ada yang belajar siapa yang mau diajar? Berarti kita masih punya mental mau belajar untuk menyatakan kesalahan. Nah, kayak tadi kita baca, apalagi di depan. Wah, gue udah mulai sombong nih kayaknya, akhirnya gue kayaknya sombong banget nih kalau ngomong. Berarti karena kita mau belajar, kita baca ini tadi dibilang, di akhir zaman nih banyak orang akan menyombongkan diri. Wah, gue udah nih. Itu semua hal-hal kecil sebenarnya, dari cara kita nyetir, dari cara kita baris, kita mau lagi line up gitu. Itu semua kan berhubungan dengan itu gitu loh. Hal-hal kecil. Terus bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, sebelum bisa perbaiki kelakuan, kita harus sadar dulu. Tadi kita ada melakukan kesalahan itu. Kalau udah sadar, baru memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi base-nya itu pakai truth. Ya, dasar yang kita pakai itu dari kebenaran, firman Tuhan. Oke, good. Thank you, Bro Yohanes, Bahasa Bro Inggrisnya kok. Irsan. Ya, silakan. Apa? Ada mau baca bahasa Inggrisnya? Kalau Ayo gua lagi. terakhir, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Jadi apa ya istilahnya, diilhamkan, diinspirasikan, God-breathed. Jadi kayak mungkin gue tergerak buat ingat lagi nih yang dulu pada yang bilang orang dari dikit-dikit Alkitab, dikit-dikit apa-apa jauh-jauh pakai Alkitab. Ya iyalah, orang itu Tuhan yang ngomong di situ kok gitu loh. Betul, Itu betul. apa namanya? Ya betul, Sampai betul. ada istilah memberhalakan Alkitab. Wah, gue marah banget pas denger itu. Gila, itu ada orang yang bilang lu berhalain Alkitab. Hah? Ya emang itu Tuhan, kata-kata Tuhan gitu loh. Lu mau denger yang lain lagi? Wah, nggak ngerti deh. Zaman betul. sekarang makanya udah kacau Betul. banget lah orang-orang. Jadi kalau kita udah tahu kebenaran itu kan kita nggak gampang digoyang. Kalau kita nggak benar-benar tahu, pas orang, iya benar juga ya, jangan-jangan gue udah memberhalakan Alkitab lah, gimana, itu kan firman Tuhan, kebenarannya di situ. Gitu. Jadi jangan kok bolak-balik nih cara mikirnya semua, gitu loh. Ya. Karena itu orang percaya juga yang ngomong kok. Jadi dan itu dia ngomong di sosial media, ditonton puluhan ribu orang. Jadi kayak my God, mudah-mudahan kita bisa clarify lah, mengingatkan teman. Ya, sama ingat lagi nggak apa-apa, kita nggak bisa kontrol yang di luar, kita bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi ada hal-hal yang memang ya udah masing-masing nanti ada upahnya masing-masing kan udah tulis gitu. Jadi ya udah gitu. So good, thank you Bro Yohanes, Bro Irsan untuk malam ini. Minggu depan kita ketemu lagi, kita sambung di 1 Timotius 4. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye bye.